Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Datri Rosalina dari semester 4A. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasannya. Materi yang pertama yaitu mengenai digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi yaitu suatu inovasi yang terjadi pada sistem ekonomi serta memberikan dampak kemudahan kepada pengguna, sebab dapat mengakses apapun dan dimanapun tanpa batas dengan koneksi internet. Perilaku pada zaman sekarang dalam kalangan masyarakat sudah termakan akan teknologi yang pasti melakukan kegiatan mengakses internet, entah itu hanya mencari informasi terkini ataupun menggunakan media sosial sebagai interaksi para teman jauh dengan kemajuan zaman media. Zaman media sosial digunakan sebagai platform jual beli sebagai contoh yaitu Instagram ataupun Facebook, yang mana pada kalangan pengguna media sosial tidak hanya anak muda, tetapi semua kalangan yang sadar akan melek digital yang berkembang untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin cepat seiring dengan perkembangan zaman pada saat ini. Materi yang kedua yaitu mengenai ekonomi Islam. Ekonomi Islam sendiri yaitu suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan ataupun kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah. Pada ekonomi syariah juga memiliki karakteristik untuk menjauhi keburukan atau sifatnya merugikan konsumen untuk memberikan kepercayaan dan kemudahan konsumen. Adapun pada ekonomi Islam tidak lupa dengan adanya rukun akad untuk melakukan kegiatan ekonomi yang mana sebagai dasar hukum penjual agar pembeli mendapat kepercayaan dari penjual. Materi yang ketiga yaitu mengenai rukun akad dalam kegiatan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pihak-pihak yang berakad. Pihak-pihak yang berakad yaitu adanya penjual dan pembeli yang sesuai dengan peran masing-masing, yang dimana penjual menjual produk ataupun jasa yang ditawarkan pada labaknya untuk sebuah objek yang harus ada pada yang ditawarkan pada pembeli. Begitupun juga dengan pembeli, seorang individu pemilik modal untuk membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Yang kedua yaitu siha atau ijab kabul, yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli dengan persyaratan yang dibuat oleh penjual dan juga disetujui oleh pembeli dengan sadar untuk melakukan transaksi pada produk yang ditawarkan penjual dan dibeli oleh pembeli dengan membaca persyaratan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak untuk transaksi. Yang ketiga, objek akad, yaitu produk yang dijual dari penjual untuk dipromosikan pada pembeli, yang dimana objek yang dijual harus sempurna dalam arti tidak ada cacat agar tidak terjadi penipuan pada pembeli. Penjual pada objek akad biasanya akan memberikan spesifikasi sesuai produk yang dimiliki dengan pengetahuan pada bidangnya, supaya penjual bisa meyakinkan pembeli dengan pengalaman yang dimiliki penjual agar tidak memberikan informasi tidak benar. Yang keempat yaitu tujuan dari akad, yaitu penjual menjual sesuai syariat Islam yang dianjurkan pada penjual, yang mana tidak melenceng pada aturan Islam yang berlaku, yang mana tidak menjual barang yang tidak semestinya dijual. Untuk contohnya yaitu miras, barang yang masa berlakunya sudah melewati batas, ataupun barang yang tidak sesuai dengan kondisi asli yang dapat merugikan pembeli. Adapun prinsip-prinsip pada ekonomi Islam, yaitu yang pertama larangan maisyir. Larangan maisyir yaitu suatu tindakan perjudian yang artinya seseorang ingin mendapatkan harta tanpa adanya usaha atau susah payah bekerja, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Yang kedua yaitu larangan ghohor, yaitu suatu tindakan penipuan yang dapat merugikan orang lain dengan transaksi yang terdapat unsur-unsur tersembunyi yang dapat dilakukan untuk memperkaya salah satu pihak, yang mana keuntungannya yaitu dari si penjual. Yang ketiga yaitu larangan melakukan hal haram, yaitu hukum yang dijatuhkan pada suatu benda yang dilarang digunakan atau dikonsumsi karena tidak sesuai dengan anjuran Allah dari barang yang jual atau perolehan barang. Yang keempat yaitu larangan zolim, yaitu tindakan yang dapat merugikan orang lain ataupun menyakiti orang lain dengan maksud tertentu, karena dalam Islam ekonomi yang dilakukan harus atas dasar saling ridho, maka Islam tidak membenarkan hal ini. Yang kelima yaitu larangan menimbun, yaitu kegiatan menimbun barang yang bermaksud untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara menjual barang yang sudah ditimbun, sebab harga barang yang ditimbun harganya melonjak. Dan yang terakhir yaitu larangan hibah,
yaitu tambahan atas suatu transaksi yang dilakukan biasanya dalam utang piutang dalam bentuk bunga. Materi yang keempat yaitu mengenai revolusi jual beli offline menuju jual beli online dari segi perspektif hukum Islam. Revolusi jual beli yang dilakukan secara langsung menjadi online merupakan dampak dari adanya perkembangan teknologi yang terjadi di dunia. Bukti jual beli mengalami perubahan yang sangat pesat dari munculnya pasar yang masih bersifat tradisional hingga pada saat ini yang dikenal adanya mall. Hal tersebut ternyata masih dalam tahap perkembangan umat manusia dalam segi teknologi. Seiring munculnya teknologi digital yang lebih memudahkan masyarakat dalam semua hal yang ada di dunia, maka bermuamalah juga lebih dimudahkan dengan adanya internet. Sebab dengan adanya internet menyebabkan adanya transaksi yang dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan cara online. Belakangan ini, mungkin 5 tahun ke belakang sudah ada yang namanya tren jual beli online atau all shop. Hal itu merupakan salah satu bentuk muamalah baru yang tentu pada zaman dahulu tidak pernah ditemui, sehingga dalil-dalil atau dasar dalam penentuan hukumnya belum ada. Para ulama pun sepakat untuk mengadakan pertemuan hingga melakukan bahasul masail untuk menentukan hukum dari jual beli online. Adapun hasil dari beberapa pertemuan tersebut yaitu memunculkan bahwa jual beli online itu dianggap halal dan diperbolehkan serta bernilai sah menurut syariat agama Islam selama dalam memenuhi persyaratan dan tidak menimbulkan kerugian di antara kedua belah pihak tersebut. Materi yang terakhir yaitu mengenai peran digitalisasi ekonomi. Pada era digital ini, manusia dimudahkan dengan media digital yang mana dipermudah dengan serangkaian sistem dengan jaringan koneksi internet, yang dampaknya dapat memberikan akses lebih pada mobilitas manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi. Seperti halnya peran pada digitalisasi ekonomi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi digital meningkat mobilitas dalam berbagai dimensi, yaitu individu dapat mengakses apapun tanpa dengan batasan untuk menawarkan barang pada konsumen dengan aturan-aturan tertentu yang sesuai dengan penyedia media yang dapat digunakan untuk memberikan keamanan antara pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu data sebagai sumber nilai, yaitu fitur utama ekonomi digital dalam pengumpulan data dari beberapa kegiatan dan pelaku pasar untuk mendapatkan nilai baik pada kegiatan pemasaran produk yang ditawarkan dari penjual ke pembeli. Yang ketiga yaitu efek jaringan meresap dalam ekonomi digital, yaitu memberikan inovasi dalam melakukan metode pembayaran dan metode pembelian. Dalam metode pembayaran bisa menggunakan melalui uang elektronik ataupun fitur bank yang sudah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Dalam menggunakan e-banking yang mana pembeli tidak secara langsung datang ke pedagang. Pada metode pembelian individu bisa membeli produk dengan menggunakan platform dari penyedia media yang sudah berkembang pada masyarakat sekitar. Sekian penyampaian materi pada video kali ini. Semoga apa yang disampaikan mengenai digitalisasi ekonomi dalam perspektif Islam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.